Shalom semuanya. Di dalam satu titik kehidupan, kita pasti pernah mempunyai pengalaman berurusan dengan orang jahat. Baik dari pengalaman pribadi seperti ditipu, dimaki, dipukul, ataupun dari berita yang seringkali diwarnai dengan kisah kekerasan, pencurian, penipuan, dan berbagai kejahatan lainnya. Namun, kejahatan tak hanya datang dari orang asing. Faktanya, ada jenis kejahatan yang lebih tersembunyi dan seringkali dilakukan oleh orang terdekat, seperti pasangan yang suka meremehkan, menyiksa dengan kebiasaan buruk, pelit, tidak bertanggung jawab, dan berkata kasar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa manusia bisa menjadi orang yang jahat dan kejam? Alkitab telah memberitahukan kita 3 hal utama yang menjadi penyebab orang bisa menjadi jahat dan kejam, yang membuat kita pernah atau sedang menjadi korban kejahatan dari perbuatan mereka. 1. Dosa dan kehendak bebas. Ulangan 30 ayat 19 tertulis, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat di atas menunjukkan bahwa sejak semula Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Inilah yang menjadi dasar pemahaman kita bahwa manusia dapat memilih untuk menentukan nasib hidupnya, apakah itu kehidupan yang membawa kepada berkat atau kematian yang membawa kutuk. Kehendak manusia yang memilih kematian dan kutuklah yang membuat kejahatan itu bisa terjadi di dunia ini. Sejak semula, kita membaca Hawa memilih untuk berdosa sehingga manusia dapat mengalami kematian. Akibat pilihan Hawa tersebut, maka natur manusia yang sebelumnya diciptakan Tuhan amat sangat baik menjadi tercemar, sehingga sampai sekarang membuat manusia cenderung suka untuk berbuat dosa, yaitu membuat manusia tanpa sadar lebih senang memilih kematian serta kutuk daripada kehidupan dan berkat. Roma 5 ayat 12 tertulis, Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Maka kita sering mendengar orang bertanya, mengapa yang dosa-dosa itu enak, berbohong itu enak, mencuri itu menguntungkan, selingkuh membuat senang, dan lain-lain. Karena akibat dosa Adam dan Hawa lah yang membuat manusia jadi cenderung senang untuk melakukan kejahatan. Kecenderungan ini dalam Alkitab disebut kedagingan atau natur berdosa, menarik manusia ke arah kejahatan yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Galatia 5 ayat 17, 19 sampai 21 tertulis, Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Celakanya, iblis mengetahui bahwa keinginan daging itu telah ada di dalam hati setiap manusia, maka kita masuk ke penyebab kedua, pengaruh iblis dan roh-roh jahat. Efesus 6 ayat 12 tertulis, Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis sebagai musuh Tuhan mempunyai tujuan, yaitu sebisa mungkin menjauhkan orang dari Tuhan, supaya orang itu pada akhirnya binasa. Karena iblis sadar bahwa pada akhirnya Tuhan akan melemparkan para setan ke dalam neraka, maka mereka sekarang tanpa lelah selalu berusaha untuk menggoda dan menipu manusia agar mau melakukan kejahatan. Iblis bekerja melalui berbagai cara,
seperti kebohongan, tipu daya, dan tawaran kesenangan duniawi. Semuanya demi untuk membangkitkan hawa nafsu kedagingan yang ada di dalam diri manusia, sehingga manusia akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Iblis dan roh-roh jahatnya dapat merasuki manusia dan mendorong mereka untuk melakukan perbuatan jahat. Orang yang kerasukan roh jahat, kita lihat mampu bertindak sangat kejam. Seperti kisah Yesus yang mengusir roh jahat, di mana kita baca di Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Roh-roh jahat juga bekerja melalui pikiran-pikiran negatif yang dapat menimbulkan keputusasaan. Ketika orang merasa putus asa dan tidak memiliki harapan, mereka akan lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan jahat. Sebuah fakta kehidupan yang mengerikan, namun memberikan harapan, karena benar-benar menjelaskan bahwa kita memerlukan sosok Tuhan yang maha kuasa dalam hidup ini, dapat ditemukan pada ayat Pengkhotbah 9 ayat 11-12. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Dikatakan bahwa nasib malang tidak dapat diprediksi, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Bayangkan, misal ikan tenggiri. Dia begitu sehat, lincah, cekatan dibanding kawan-kawannya. Dia yang paling lihai dalam mencari makan. Mungkin dia akan sedikit sombong, namun pada intinya dia adalah yang paling cemerlang di antara para kelompoknya. Namun suatu hari, ketika dia sedang beraktivitas, tiba-tiba ada jala muncul yang memerangkap dia ke atas air. Dia mati ditangkap orang. Teman-teman yang tidak sekuat dia masih hidup. Demikianlah sebuah fakta kehidupan, bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan orang yang kita lihat sekarang begitu sehat dan kaya, namun bisa saja di masa depan dia tiba-tiba terkena musibah, nasib malang. Ataupun sebaliknya, orang yang kecil, miskin, dan lemah, di masa depan bisa saja hidupnya menjadi besar, kaya, dan kuat. Tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini. Maka kita membutuhkan Tuhan yang mampu mengendalikan segala sesuatu, mampu memberikan perlindungannya yang ajaib, yang sanggup memelihara dan melindungi kita, yang terutama yang mengasihi kita. Puji Tuhan, kita mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Namun, iblis lewat ketidakadilan dan penderitaan di dunia ini dapat menuntun sebagian besar orang untuk melakukan tindakan balas dendam, kemarahan, dan kekejaman. Maka tidak mengherankan, terutama di wilayah yang kondisi sosial dan ekonominya buruk itu, banyak orang yang jahat dan kejam karena iblis suka bekerja lewat ketidakadilan. Tetapi mengapa ada orang yang walaupun hidupnya menderita, namun tidak menjadi jahat dan kejam? Jawabnya adalah, dia memiliki apa yang menjadi penyebab terakhir orang bisa menjadi jahat dan kejam. 3. Ketidaktahuan dan ketiadaan Roh Kudus. Hosea 4 ayat 6b tertulis, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kurangnya pengetahuan tentang Tuhan dan firman-Nya dapat membuat orang mudah terjerumus ke dalam dosa dan kejahatan. Maka hikmat menurut kitab Amsal itu lebih berharga dari emas, kekayaan, uang, jabatan, dan apapun yang ada di dunia ini. Orang yang memiliki hikmat tidak akan mau berbohong, sebab sekali berbohong, maka dia harus menutupinya dengan kebohongan lain, dan kalau ketahuan, tidak akan dipercaya lagi.
Orang yang memiliki hikmat tidak akan mau selingkuh, sebab kedepannya akan menghadapi berbagai macam masalah yang bisa menghancurkan, dan contoh-contoh lainnya. Intinya, orang yang memiliki hikmat tidak akan mau melakukan kejahatan atau kekejaman, karena di balik keuntungan sementara yang dia rasakan, sebagai konsekuensi akan ada masalah besar yang menanti. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagi orang Kristen, jika memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan, pasti akan sering mendengarkan dan mentaati suara Roh Kudus di dalam hati dia, baik sadar maupun tidak. Sebab ketiadaan Roh Kudus dalam hidup seseorang dapat membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh iblis dan roh-roh jahat untuk berbuat jahat. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya adalah untuk menginsafkan kita akan dosa dan akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah Tuhan yang membuat orang merasa bersalah ketika melakukan dosa, lalu selanjutnya akan membimbing orang itu untuk segera bertobat. Jika kita merasa bersalah ketika misal habis marah-marah, itu artinya Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri Anda. Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk segera bertobat dan akhirnya berubah menjadi diri kita yang lebih baik. Jika orang percaya tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus untuk bertobat, maka dia akan mendukakan Roh Kudus yang jika dilakukan terus-menerus, maka orang itu akan jatuh ke dalam dosa menghujat Roh Kudus. Tanpa bimbingan dan kekuatan dari Roh Kudus, seseorang lebih rentan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral dan etika ketika situasi memungkinkan atau tidak ada yang melihat. Jadi hikmat saja tidak cukup, karena jika dia terbebas dari konsekuensi kesalahan, misal semua orang melakukan hal yang sama, yaitu korupsi, bisa saja dia berbuat jahat. Manusia membutuhkan Roh Kudus agar bisa terus-menerus melakukan pekerjaan baik. Haleluya, amin. Sebagai penutup, setelah kita memahami melalui terang Alkitab mengenai penyebab orang menjadi jahat dan kejam, kita mendapatkan fakta bahwa perbuatan mereka dapat menyebabkan penderitaan kepada kita. Sekarang, jika ada di antara kita sedang menghadapi orang-orang jahat dan lagi menderita karenanya, ingatlah ayat 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bahwa Tuhan mengizinkan Anda mengalami penderitaan karena sedang ingin memberikan Anda suatu pemahaman baru. Sama seperti kisah Ayub, lewat penderitaan, maka hidup Ayub pada akhirnya berubah menjadi baru. Demikian juga hidup kita ketika kita mau mendengar apa kata Tuhan dalam penderitaan yang kita alami dan melaksanakannya dengan taat, maka kita akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan berupa berkat-berkat dari Tuhan, dan kita akan mendapatkan kemuliaan kekal nantinya. Maka ketika lagi menderita, tingkatkan kesetiaan kita dan tambahkan kepekaan terhadap suara Tuhan yang sedang berbicara secara pribadi kepada Anda. Ingatlah bahwa Tuhan berbisik ketika kita lagi senang. Tuhan berbicara ketika kita lagi tidak ada masalah. Namun, Tuhan sedang berteriak di dalam penderitaan kita. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.